Nah, di sini saya mau coba preview aja terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mas Digi Tutorial. Ya, oke teman-teman, seperti yang kalian baca di judul video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktif animasi menggunakan situs yang bernama Powtoon ya teman-teman. Oke, selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal dari powtoon.com. Nah kalau teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan teman-teman ketik aja di Google, kemudian pilih atau ketik Powtoon animasi, lalu scroll ke bawah, kemudian pilih yang ini teman-teman, Powtoon Video Maker, Make Video and Animation Online, yang ini ya. Nanti silahkan teman-teman login menggunakan Gmail atau menggunakan Facebook. Kemudian teman-teman langsung dibawa ke tampilan home-nya Powtoon kayak gini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai situs powtoon.com ini ya teman-teman. Nah, di Powtoon sendiri ini adalah situs atau website yang menyediakan berbagai macam jenis template animasi yang bisa kita gunakan secara gratis ya teman-teman. Nah, di Powtoon sendiri di sini kita diberi macam jenis template sesuai dengan kategori yang akan kita buat ya teman-teman. Di sini contohnya ada buat remote office, remote learning, kemudian digital change management, kemudian kita geser lagi. Di sini ada education, kemudian product, engineering, IT, innovation, kemudian ada buat marketing, sales, customer, and partner education, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, sayangnya di Powtoon ini setiap akun kita hanya diberi batas untuk menggunakan semua jenis template ini secara gratis hanya dalam waktu 3-4 hari ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pojok kiri bagian bawah ada give expire in. Nah, di sini ada 3 hari 21 jam 29 menit waktu yang saya punya buat menggunakan semua template di sini secara gratis ya teman-teman. Oke, kita back to the topic, langsung aja kita bahas mengenai cara membuat video pembelajaran interaktif menggunakan situs yang bernama Powtoon ini ya teman-teman. Nah, caranya di sini silakan teman-teman pilih aja template-nya. Terserah mau template yang mana. Kalau saya masuk di temanya yang education. Nah, di sini kita diberi berbagai macam jenis template yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Banyak sekali. Saya sampai bingung ini, jujur aja mau pilih template yang mana. Nah, di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan jenis video pembelajaran yang teman-teman ingin buat ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah buat salah satu video pembelajaran yang saya jadikan contoh buat video kali ini ya. Nah, di sini saya mau coba preview aja terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu ya.
Ya, oke, itu adalah tadi contoh preview yang sudah saya buat ya, teman. Video pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, di sini tar saya coba mana tadi ya template saya. Oke, kita coba pakai yang mana ya? Kita coba pakai yang ini aja. Kita klik, kita edit studio ya. Nah, saya akan jelaskan gimana cara yang edit dan buat video pembelajaran di Putun ini ya, teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal dari salah satu template yang kita pilih tadi ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau lihat previewnya boleh di dalam sini atau di luar tadi juga bisa ya. Saya akan tunjukkan tools-tools dan bagaimana cara ngeditnya di Powtoon ini. Kalau sekelas tampilannya mirip seperti PowerPoint ya teman-teman. Cuman kalau menurut saya ini tampilannya lebih powerful dan lebih banyak fiturnya ya daripada yang di PowerPoint. Nah, di sini di sebelah kanan kita diberitahu berbagai macam jenis tools. Di sini ada scan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih atau mengupload scan yang teman-teman punya. Ada teks, karakter, kemudian prop, shape, image, video, audio, dan spesial di sini. Nah, untuk di sebelah kiri di sini seperti yang di PowerPoint. Di sini kita ditunjukkan slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa atur-atur di bagian bawahnya sini. Ini ada timeline-nya yang dimana kita bisa mengatur kapan atau durasi dari teksnya ini muncul, kemudian animasinya muncul dan lain-lain ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa men-settingnya. Untuk di bagian sini, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada tulisan add transition. Nah, ini adalah transisi. Teman-teman bisa pilih di sini mau kasih transisi apa nih buat setiap slide-nya. Di sini banyak banget pilihannya. Nah, di sini silahkan teman-teman explore sendiri mau pilih jenis transisinya apa. Nah, kemudian di sini saya mau nunjukin gimana caranya ngedit di Powtoon ini. Contoh aja ya, di sini kita pilih teks yang ini. Nah, di sini kita juga bisa milih teksnya nih, teman-teman. Kita mau animasiin seperti apa. Nah, caranya tinggal kita klik teksnya di sini. Kemudian kita pilih setting di sini. Nah, di sini ada pilihannya. Mau jenis fontnya apa, kemudian ukurannya berapa, kemudian style fontnya seperti apa, mau bold, italic atau underline, colornya bisa teman-teman pilih. Nah, di sini yang menarik di menu efek nih, teman-teman. Nah, di sini kita diberi beberapa jenis efek yang menurut saya sangat menarik ya, yang nggak ada di PowerPoint. Di sini saya coba pilih yang writing ini, teman-teman ya, hand 1. Kemudian kita coba play. Contoh aja ini, teman-teman. Oke, nah itu adalah contohnya. Di sini teman-teman contohnya mau ingin mengubah si karakter mbak-mbaknya ini ya. Kita coba ke awal aja. Ini caranya gimana? Tinggal teman-teman klik aja di sini pose. Nah, di sini teman-teman mau pilih pose yang kayak gimana nih? Banyak sekali, ada walking, thinking, explaining, sneezing, dan lain-lain. Di sini teman caranya ini adalah posenya, teman-teman. Kita ubah posenya. Kemudian kalau buat ngubah orangnya, silakan teman-teman klik swipe ini. Kemudian pilih modern karakter. Nah, di sini teman-teman pilih mau yang mana nih? Di sini saya coba yang ini aja. Nah, di sini banyak banget nih karakter yang bisa kita pilih. Contohnya kita mau pilih yang mana ya? Saya mau coba pakai yang ini aja deh. Ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah contohnya. Atau mau teman-teman kalau nggak serak bisa cari yang lain. Di sini kan banyak juga nih, ada The Office Fire. Kita coba di Office Fire-nya yang mana isinya. Oke, The Office Fire kita coba mau pakai yang nih, mbak-mbak pakai kacamata. Oke, kita di sini kita gedein. Jadi yang ini kita delete aja, teman-teman. Kita klik delete di keyboard. Nah, ini di sini kan karakternya hadap ke kanan ya, teman-teman. Kalau kita mau ubah hadap ke kiri, tinggal klik yang ini aja, flip. Nah, nanti maka dia berubah ya. Oke, kita coba play. Nah,
Jadi kan teman-teman ya kayak gitu. Pokoknya di sini ngeditnya serba simpel, enak banget pokoknya ya teman-teman, asli. Ya oke teman-teman. Nah setelah teman-teman selesai mengedit atau sudah selesai membuat video pembelajarannya, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyimpan video pembelajaran tersebut di PC kita ya, atau di komputer kita. Nah di sini teman-teman sebenarnya kita disediakan fitur publish ya. Terdapat berbagai macam jenis pilihan di sini buat download PPT, YouTube, Vimeo, Putun, GIF dan lain-lain ya. Nah di sini saya contohkan mau coba download yang PPT ya teman-teman. Kita klik. Nah di sini silakan teman-teman ketik aja di sini judulnya mau apa, kemudian kategorinya apa. Di sini saya pilih education, judulnya saya random aja. Kemudian saya pilih public ya. Kemudian kita klik next. Nah kemudian kita terdapat tampilan seperti ini. Nah kemudian kita klik download with watermark tadi. Setelah kita klik tadi ya, muncul pemberitahuan seperti ini. Congratulations, your Putun has been published successfully. Nah kemudian kita lihat di email kita teman-teman. Nah tadi saya sudah ada lihat contoh ya PPT yang sudah saya buat tadi presentasinya, cuman dia nggak ada animasinya nih teman-teman. Jadi animasi kita hilang, cuman di sini PowerPoint-nya ada dan ada watermarknya. Ini nggak bisa dihilangin teman-teman. Nah jadi solusi satu-satunya kalau menurut saya ya buat nyimpan video pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan screen recording ya teman-teman. Nah di sini saya pakai ini OBS ya. Teman-teman kalau mau pakai silakan aja. Jadi teman-teman sudah selesai nih, teman-teman play aja, preview. Saya pause dulu. Nah teman-teman preview kayak gini, kemudian teman-teman record kan, ini record dulu, kemudian preview, nanti muncul video yang kayak gini. Nah nanti teman-teman edit pakai aplikasi editing video yang menurut teman-teman mudah ya. Di sini saya pakai Premiere Pro, teman-teman terserah mau pakai apa. Nah nanti silakan teman-teman cutting aja sesuai dengan size video pembelajarannya ini. Kalau menurut saya itu aja solusi yang bisa kita dapatkan ya teman-teman, kalau teman-teman mau gratis. Soalnya kalau kita mau upload ini teman, kita pilih yang YouTube, di sini kita tetap aja disuruh tetap bayar ya. Apalagi yang MP3 ini juga. Di sini saya coba klik ya. Nah, di sini teman-teman harus upgrade kan yang Pro dan teman-teman harus bayar $70 per bulan dan saya yakin teman-teman pada nggak mau. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktif yang menarik menggunakan website Putun. Nanti akan saya upgrade lagi gimana caranya mungkin download video yang ada di sini ya teman-teman. Selain kita pakai screen recording. Oke, mungkin sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Mas Diki and see you next time.